Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akoselole dan teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sejarah, pemikiran, ekonomi, dan bisnis Islam bagian pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana ekonomi dan bisnis Islam itu bermula. Di era kemajuan ekonomi yang kita rasakan saat ini, pada masa itu Islam memegang pusat pasar ekonomi dunia. Bahkan Islam menjadi penopang dari ekonomi dunia seperti halnya Amerika dan Cina pada masa ini. Yang mana pada saat itu Eropa masih mengalami masa zaman kegelapan atau yang kita sebut sebagai Dark Age. Rains down on you! Pitiless than war had descended upon us. This was not God's work, but witchcraft. Word has reached the bishop of a village that does not suffer as the rest. I must see for myself how this village is kept safe. This village we're headed to, they have cast God aside. In its place sits a demon. Is no God. Demons and necromancers are among us. Mari kita kembali ke masa lalu, di mana saat sejarah pemikiran ekonomi Islam dimulai. Pada saat itu, perkembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 periodisasi pemikiran ekonomi Islam. Pada tahun pertama, pada masa perkembangan ekonomi Islam, yaitu pada tahun 7 Masehi, yang mana pada saat itu periode turunnya Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di tahun kedua yaitu pada tahun 11 Masehi, selanjutnya pada 13 Masehi, selanjutnya pada 19 Masehi, dan yang terakhir pada masa perkembangan ekonomi Islam ada pada tahun 22 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu periode awal pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, ekonomi Islam mulai berkembang dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Rasulullah menegakkan zakat sebagai sistem redistribusi kekayaan dan melarang praktik riba yang merugikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memiliki 4 gelar sifat Rasulullah, yaitu yang pertama Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tabligh. Selanjutnya, masa yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama setelah Rasulullah wafat yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada masa ini tetap mempertahankan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Beliau juga berjuang melawan kelompok yang menolak membayar zakat, menegaskan bahwa zakat bukan hanya ibadah, tapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang harus ditegakkan. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa itu, Khalifah Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal, yaitu sistem administrasi keuangan negara pertama dalam Islam. Umar juga memperkenalkan sistem pajak kharaj dan jizyah yang diperoleh dari tanah-tanah taklukan
dari non-muslim yang hidup dalam wilayah Islam. Selain itu, Umar juga menerapkan sistem distribusi ekonomi yang lebih merata untuk rakyatnya. Khalifah yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang mana beliau menginisiasi untuk membangun infrastruktur ekonomi. Pada masa Khalifah Utsman, kebijakan ekonomi lebih menekankan pembangunan infrastruktur dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Ia juga memperluas perdagangan dengan wilayah lain dan mengelola sistem keuangan yang lebih terorganisir. Selanjutnya yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau menginisiasi untuk mendistribusikan kekayaan dari Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan keadilannya menegakkan prinsip distribusi ekonomi yang lebih adil, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dalam sistem keuangan Islam. Selanjutnya, periode yang ketiga yaitu periode klasik atau masa setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kejayaan Islam dipimpin oleh keluarga dinasti Bani Umayyah. Pada masa ini, para ulama mulai mengembangkan pemikiran ekonomi Islam dalam berbagai aspek. Salah satu contohnya yaitu Zaid bin Ali, yang mana ia membolehkan penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada tunai. Sistem ini mewajibkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, ini juga merupakan pemikiran penting dalam ekonomi Islam karena menunjukkan fleksibilitas dalam transaksi bisnis. Selanjutnya ada Imam Abu Hanifah yang mana mengamati transaksi jual beli di pasar. Yang mana Imam Abu Hanifah memberikan aturan ketat untuk transaksi bai'us salam, yaitu sistem jual beli di mana barang akan dikirim di kemudian hari. Sementara pembayaran dilakukan di awal. Sistem ini pada zaman sekarang disebut dengan pre-order. Beliau pada saat itu menekankan pentingnya kejelasan dalam akad dan menghindari unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya ada Imam Abu Yusuf dalam kitabnya berjudul Al-Kharaj. Di dalam bukunya, beliau mengembangkan sistem perpajakan yang lebih adil. Ia juga berpendapat bahwa pajak harus dipungut dengan cara yang tidak memberatkan rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke periode yang keempat, yaitu periode pertengahan. Rentang waktu tahun 1058 Masehi hingga 1446 Masehi. Awal mula periode ini dimulai setelah masa keruntuhannya Bani Umayyah. Pada masa kejayaan Islam ini, Islam bisa mencapai zaman keemasannya yang dipimpin oleh dinasti Bani Abbasiyah, yang dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada masa ini adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ia juga membahas konsep uang, pasar, dan bagaimana negara harus bertanggung jawab dalam mengatur ekonomi. Selanjutnya, tokoh yang berpengaruh pada dinasti Abbasiyah yaitu Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang sejarawan dan ekonom muslim. Ia mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya produktivitas dalam suatu negara. Ia juga membahas bagaimana faktor sosial dan politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yang membangun peradaban ekonomi di dinasti Abbasiyah yaitu Al-Makrizi. Ia mengkaji masalah inflasi dan bagaimana kebijakan ekonomi yang buruk bisa menyebabkan krisis keuangan. Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas moneter dan bagaimana ketidakseimbangan dalam sistem keuangan dapat merusak perekonomian suatu negara. Begitulah kesimpulan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam selama peradaban pertama dan peradaban kedua setelah zaman Rasulullah, yang mana ekonomi Islam telah berkembang dari masa ke masa, dari sistem ekonomi berbasis keadilan hingga konsep keuangan modern yang diterapkan dalam ekonomi syariah saat ini. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan sebagai solusi bagi berbagai tantangan ekonomi global.
Hingga saat ini, ekonomi Islam telah menjadi sistem yang diterapkan di berbagai negara, terutama dalam perbankan syariah dan investasi halal. Konsep-konsep lama yang dikembangkan oleh para ulama masih menjadi dasar dalam sistem keuangan modern. Maka dari itu, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.